Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, calon-calon penghuni surga, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saat ini saat yang berbahagia, kita dikasih nikmat dan rahmat yang luar biasa. Kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat jamaah subuh, sholat yang mahal di antara sholat-sholat 5 waktu. Dan alhamdulillah, Bapak Ibu termasuk hamba pilihan. Pilihan siapa? Pilihan Allah. Mengapa kok dipilih oleh Allah? Karena hadir di tempat ini dipilih oleh Allah, dan panjenengan termasuk pilihan terakhir. Bapak Ibu tahu maksudnya pilihan terakhir? Halo, tahu pilihan terakhir? Terakhir dipilih sampai saat ini di masjid ini, kecuali nanti ada yang datang lagi, berarti pilihan terakhir kali ya, yang akan menjadi calon ahli surga. Amin ya robbal alamin. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bahagia? Bahagia. Alhamdulillah sehat dan bahagia. Pagi ini kami akan menyampaikan sebuah tema bahagia menurut konsep Al-Quran. Jadi kayak apa orang bahagia itu dalam Al-Quran? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Belum. Kenapa belum? Karena belum dikasih tahu. Ya, kita belajar bersama pagi ini Bapak Ibu, okay? Konsep bahagia menurut Al-Quran itu kayak apa? Paling tidak ada 6 Bapak Ibu. 6. Diingat-ingat ya. Ada 6. Yang pertama yaitu, langsung saja karena waktu, menjadi hamba Allah yang tekun beribadah. Sebagaimana Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jin dan manusia diciptakan di muka bumi oleh Allah ini supaya beribadah. Dan beribadah itu tidak hanya sholat saja, ngaji saja, kemudian sedekah. Tidak. Semua aktivitas kehidupan yang bermuara kebaikan ini adalah ibadah. Niki Bapak Ibu, ibadah termasuk nikah, itu ibadah. Bahkan nikah itu ibadah yang paling ditakuti setan Bapak Ibu. Mengapa? Mengapa nikah kok ditakuti setan? Karena semuanya bermuara ibadah. Jadi Bapak Ibu yang sudah nikah itu semuanya bermuara ibadah, makanya itu setan takut.
Makanya anak-anak muda yang belum nikah segera nikah untuk mengurangi supaya setan-setan yang berkeliaran itu agak berkurang ya. Karena ketakutan nih kalau ada orang yang menikah ini. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, hidup yang semakin berkah. Sebagaimana di Quran surat Al-A'raf ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard walakin kazzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan limpahkan pada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka ternyata mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 7. Jadi ayat ini Bapak Ibu memberi gambaran pada kita bahwa kita hidup di sebuah kelompok yang diberkahi, termasuk berkelompok dengan orang-orang yang diberkahi seperti ini. Allah akan menurunkan barokah dari langit dan bumi, diberi kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan, okay? Termasuk dikasih sarapan pagi ini, okay? Ini termasuk barokah dari langit dan bumi Bapak Ibu, karena penjenengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan solehah, ya, soleh dan solehah. Inilah balasan orang-orang yang berkumpul, apalagi rumahnya dekat dengan masjid. Subhanallah. Apakah jauh dari masjid tidak diberkahi, Pak? Diberkahi atau tidak? Dia tetap diberkahi kalau mereka juga aktif di masjid. Jadi jauh pun kalau menjadi aktif di masjid juga diberkahi oleh Allah. Tapi kalau bisa dekat juga luar biasa, ya. Monggo, itu pilihan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki anak yang soleh dan solehah. Ini kunci, gitu. Anak soleh dan solehah itu penting nggak? Penting, investasi Bapak Ibu. Jadi anak yang soleh dan solehah itu investasi tidak hanya akhirat loh, investasi dunia dan akhirat. Coba jenengan bisa bayangkan kalau anak-anak jenengan tidak soleh di dunia, sudah mumetke, nggih Bapak Ibu nggih, mumetke orang tua, nggih, bahkan bisa menghabiskan apa Pak? Bondo, sembarang kalir, ya. Ini kalau anak nggak soleh. Tapi kalau anak kita soleh, solihah, rasanya hidup itu menjadi bahagia, tentram, ayem. Makanya kita harus selalu mendoakan. Doanya gimana Bapak Ibu? Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi intinya minta pada Allah, ya Allah berilah keturunan dari pasangan kami, keturunan yang qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun itu? Menyenangkan. Waja'alnakum lil muttaqina imama. Dan jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami, ya Allah, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini gak bain-bain, ayat ini luar biasa Bu. Ya, jadikan keturunannya yang menyenangkan, menjadi pemimpin. Pemimpin pun juga gak bain-bain, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Tidak sekedar pemimpin, tapi yang dipimpin itu orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Termasuk jadi imam ini tadi, ini termasuk contoh pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini putra jenengan jadi imam, putra jenengan jadi penceramah, itu termasuk pemimpin Pak, orang-orang yang bertakwa. Putra putri jenengan memimpin sebuah lembaga perusahaan atau lembaga apapun, dan dia yang dipimpin itu orang-orang yang
baik-baik, itulah termasuk contoh. Waja'alna lil muttaqina imama. Maka berbahagialah. Nggih. Tapi kita harus selalu berdoa. Seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami dari generasi orang-orang yang soleh, atau menjadi generasi yang soleh. Subhanallah, luar biasa Bapak Ibu. Oke. Niki yang kedua. Yang ketiga ya. Yang keempat, bisa naik haji ke Mekah Al-Mukarramah dan ke Madinatul Munawwarah. Niki Bapak Ibu. Ini yang keempat, konsep bahagia menurut Al-Qur'an. Berarti kalau belum bisa naik haji atau umrah belum bahagia, Pak? Halo, belum bahagia? Belum atau sudah? Akan bahagia, ya. Karena apa? Karena paling tidak sudah punya niat, toh. Ya, yang belum sudah punya niat, ya. Yang belum punya niat itu sudah termasuk Bapak Ibu, ya. Sudah termasuk, ya minimal sudah ada motivasi untuk, ya, segera berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Fihi ayatum bayyinatum maqama Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya ke Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban ini atau kewajiban haji ini, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Niki Bapak Ibu. Jadi ini kebahagiaan seorang muslim itu kalau sudah ke Mekah Al-Mukarramah. Dan yang belum semoga cepat berangkat. Amin. Karena ibadah haji itu adalah panggilan. Bapak Ibu tahu buktinya panggilan di mana? Halo. Buktinya panggilan, panjenengan mengetahui kalau ini panggilan di kalimat talbiyah itu Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya segala nikmat, puji dan kekuasaan hanya milikmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Niki Bapak Ibu, kalimat talbiyah. Ini kalimat yang menunjukkan, ya, di samping ayat tadi ya, panggilan, bahwa haji itu adalah panggilan Allah. Yang kelima, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu akhir kehidupan yang husnul khotimah, yaitu meninggal dalam keadaan berbuat amal soleh. Seperti kemarin sahabat kita dari Ketua PCA Aisyah Babatan, jadi meninggal menuju masjid, kemudian ditabrak dan meninggal. Kita doakan semoga almarhumah Ibu Suwarti diampuni dosanya oleh Allah dan kelak ditempatkan ke dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Jadi meninggal pas di masjid, ngeten niki, meninggal pas sholat,
meninggal pas ngaji. Itu Bapak ya. Ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Luar biasa. Atau akhir dalam kehidupan husnul khotimah. Karena kita itu mau atau tidak mau akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita semua akan mengalami kematian. Nah, kapan? Allah yang tahu. Allah yang tahu. Niki Bapak Ibu. Kemudian yang keenam yaitu bersama keluarga masuk ke dalam al-jannah. Jadi bersama keluarga kita, anak kita, suami istri kita, nenek kita berombong-rombongan masuk ke dalam surganya Allah. Ini sebagaimana firman Allah yang artinya surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, dari pasangan-pasangannya dan cucu-cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Quran surat Ar-Ra'd ayat 13. Ini Bapak Ibu, Masya Allah ya. Pengen? Halo? Pengen masuk surga Aden? Masuk surga Aden pengen ya? Pengen. Surga Aden mau Firdaus. Pun kalau saya sing penting masuk surga, mboten apa-apa Firdaus nggih. Oke, Aden nggih oke. Kalau surga Aden itu surga yang min tahtihal anharu khalidina fiha. Ya, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di Quran surat Al-Bayyinah itu loh Bu. Itu surga Aden. Tapi surga Firdaus itu surga yang paling tinggi tingkatannya. Dan itu surga yang paling dekat dengan Allah. Pun monggo panjenengan tinggal pilih. Nggih, tinggal pilih. Tapi syaratnya apa? Syaratnya berusaha maksimal menjadi hamba yang berbuat amal soleh yang di atas tadi ya, totalitas kita menjadi hamba yang soleh, jadi muslim yang totalitas gitu, ibadahnya total sekalian Bapak Ibu, yang wajib kalau bisa sunnah juga nggak tanggung-tanggung gitu, yang sunnah muakkad gitu, termasuk sholat rawatib jamaah Baitul Mukhlisin. Berapa rawatibnya sehari semalam? Halo? Berapa? 12 ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Niki Bapak, ini amalan surga gitu. Tahajud sampun tadi malam sampun tahajud cukup 11 rakaat gitu. Terus nanti ada duha berapa rakaat? Halo? Berapa? 2, 4, 8. Sesekali dinikmati Bapak Ibu duha 12 rakaat. Banallahu lahu mislahu fil jannah. Jadi Allah akan membangunkan surga. Niki Bapak Ibu, 6 konsep bahagia menurut Al-Quran. Kita simpulkan terakhir. 1 apa tadi? Ayo, 1 menjadi hamba yang tekun beribadah. Jadi dipolne pisan ngibadah, jangan tanggung-tanggung kalau pengen masuk surga. Nggih. Dipolne pisan. Yang kedua apa tadi? Hidup semakin berkah. Yang ketiga, memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Yang keempat, bisa melaksanakan haji ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Yang kelima, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Dan yang keenam, bisa masuk ke surga bersama anak-anak dan cucu-cucunya. Jadi bersenang-senang, bersenang-senang di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Ada salahnya mohon dimaafkan.
Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Bagi yang NU, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Bagi yang Muhammadiyah, billahi fis sabilil haq fastabiqul khairat. Dan bagi yang Muhammad NU, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.